Tapi apa sesungguhnya hikmah dibalik interaksi kita dengan Al-Quran? Tujuan baca Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk khatam saja? Atau ada tujuan yang lain? Apakah untuk sekedar baca saja? Atau sesungguhnya Allah menginginkan hal yang lain? Rasulullah menginginkan hal yang lain. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas. Al-Quran itu diturunkan tujuan pokoknya untuk menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Allah menegaskan Al-Quran itu 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, itu kurikulum hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, urusan dunia, alam kubur sampai akhirat, di situ ada semuanya. Jadi hidup kita ini, yang kita jalani di dunia saat ini, kalau ingin arahnya tepat, ingin dekat kepada kebahagiaan, ingin dekat pada kesuksesan, dan benar menjalaninya, maka caranya rujuk kembali petunjuknya di Al-Quran. Bagaimana cara bangun yang baik? Yang sederhana, bagaimana cara makan yang baik? Memperolehnya bagaimana? Makannya bagaimana? Apa yang harus dimakan? Apa yang tidak boleh dimakan? Karena itu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Bagaimana cara kerja yang benar? Karena itu ada yang halalan tayyiba. Bekerjalah seperti ini. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Silahkan kerja dengan cara yang legal. Dapatkan dengan cara yang benar. Konsumsi yang menyehatkan. Karena itu dilarang untuk korupsi. Ya, dilarang untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu, koruptor itu, tangan aku ciptakan untuk bekerja dengan baik, bukan untuk mencuri. Daripada dipakai mencuri, potong saja tangannya. Supaya tidak punya kesempatan mencuri lagi. Semua ada di situ. Cara belajar ada. Bagaimana belajar yang benar? Datang ke majlis ilmu seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bagaimana cara mendapatkan ilmunya sampai pulang lagi jadi orang hebat? Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sampai urusan rumah tangga. Mencari jodoh bagaimana? Lamaran bagaimana? Menikah seperti apa? Tugas suami bagaimana? Tugas istri bagaimana? Kalau nanti jadi ayah seperti apa? Jadi ibu bagaimana? Sampai saat akan meninggal pun keterangannya masih ada. Yang husnul khatimah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Diatur caranya, menuju itu seperti apa? Kurikulumnya ada. Sampai urusan masuk ke alam kubur pun diatur, dijelaskan. Supaya apa? Punya persiapan sebelum masuk ke alamnya. Di mana ada kitab suci, ya, atau bahkan kitab yang tidak dianggap suci, satu karya misalnya, yang menerangkan kepada kita secara runtut teratur, spesifik tentang perjalanan hidup seseorang sampai pulang kembali dan melewati setiap alamnya. Tidak ditemukan kecuali dalam Al-Quran. Wajar ditemukan di Al-Quran karena yang menyampaikan Al-Quran yang berfirman pencipta kita. Karena itu disampaikan yang belum kita tahu karena sifat Allah maha mengetahui. Karena Allah tahu alam kubur kita belum tahu, disampaikan ini situasinya. Ini bekalnya, disiapkannya seperti ini. Itulah kurikulum kehidupan yang disampaikan dan diajarkan melalui Rasulullah SAW, dan dipilih oleh Allah tempat yang paling terbelakang, lembah, tandus, tidak ada peradaban. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kriminal semua pelakunya pada umumnya, secara garis besar. Pemabuk ada, pezina banyak, pembunuh merebak. Tapi perhatikan, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa, mu'jizatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, atau Nabi Isa alaihissalam. Yang Allah berikan pada Nabi Muhammad Al-Quran untuk merubah kehidupan itu. Landscape kehidupannya dirubah. Setelah turun Al-Quran, tiba-tiba kota itu menjadi maju. Yang pintar banyak, yang baik semua menjadi baik. Jadi punya peradaban. Yang kaya makin kaya dan kekayaannya bermanfaat. Yang pintar makin pintar dan kepintarannya bermanfaat. Dan hebatnya, dibawa ke tempat manapun, semua tempat itu maju, punya peradaban, sukses, dan membahagiakan kehidupannya. Itulah Al-Quran. Dibuatlah tema.
Untuk itulah para ulama mengeluarkan tema-tema kehidupan dari Al-Quran. Seperti Imam Al-Bukhari mengeluarkan 97 tema. Lalu disandingkan dengan penjelasan dari Nabi. Ini ayatnya, hadisnya apa? Temanya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Ini kurikulumnya. Maka 97 bab di dalamnya. Diberi nama Al-Jami As-Sahih, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kumpulan tema-tema besar di dalamnya tentang rumusan kehidupan. Kemudian keterangannya tersambung pada Nabi, penjelasannya singkat, berisi keterangan Nabi dan kegiatan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Keluarkan dari situ. Misal Anda bertanya, ini iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun malas. Bagaimana mengatasinya? Buka topik kedua, Kitabul Iman. Ayatnya apa saja? Hadisnya ada 57, subtopiknya apa? Apa yang membuat iman kita turun? Waspadai. Apa yang menjadikan iman kita naik? Ini kerjakan. Itu dikeluarkan, tunggangi selama hidup. Cek. Sekarang sedang punya masalah apa? Ada persoalan apa setiap kita? Apa ayat yang sesuai dengan kebutuhan saya? Bukan cocok logi. Karena semua kehidupan kita itu sudah cocok dengan apa yang telah Allah gariskan. Sudah sesuai. Semua solusi ada di Quran. Keluarkan ayatnya. Masalah utang. Keluarkan ayatnya. Bagaimana cara melunasinya? Kenapa pasti berutang? Besok bagaimana nggak ngutang lagi? Ayatnya lengkap kok. Utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 282 itu. Sampai solusinya di 200 sampai ke 283. Runtut itu. Masalah rumah tangga, keluarkan. Cek lagi, evaluasi. Semua ada.